السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang insya-Allah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang yang berbahagia ini Allah telah kembalikan kita setelah Allah wafatkan kita pada malam harinya. Dan Allah sempurnakan ajal kita untuk hari ini agar kita menjadi hamba Allah yang disempurnakan rezekinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang salat zuhur kita dirikan faedah singkat pada kultum zuhur pada siang yang berbahagia ini adalah dengan tema kita penentu akhir di yaumil mizan. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita ketahui bahawa Allah telah menciptakan alam untuk kita dari alam roh, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, dan nanti kita akan bertemu dengan yaumil mizan. Yaumil mizan, di sanalah seluruh amalan kita selama di dunia akan ditimbang. Seluruh amalan kita selama hidup di dunia di sanalah akan menjadi penentu bagi kita apakah kita akan ditempatkan Allah kepada orang-orang yang Allah ridhoi di surganya, atau nanti kita menjadi orang-orang yang Allah tempatkan di neraka bersama orang-orang yang dimurkainya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma izinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini adalah timbangan yang sangat adil. Faman saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka kita akan termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Tapi sebaliknya, waman khafat mawazinuhu, tapi apabila timbangan kebaikan kita lebih ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun, maka kita termasuk orang-orang yang merugi karena telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita bertanya, bagaimana atau apa amalan-amalan yang kiranya bisa menjadikan timbangan kebaikan kita itu berat daripada timbangan keburukan kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan-amalan yang memberatkan timbangan kita nanti di yaumil mizan bukanlah amalan-amalan yang berat dikerjakan, tetapi justru adalah amalan-amalan yang paling ringan kita kerjakan. Maka jika kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan timbangan kebaikan kita berat daripada timbangan keburukan kita di yaumil mizan nantinya, maka paling tidak kita harus amalkan 4 amalan ini. Pertama, dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya amalan yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil mizan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah.
Kalimat tauhid la ilaha illallah yang sangat ringan sekali kita ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna as-samawati as-sab'i wa 'amarahun ghairi wal ardina as-sab'i kifatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah." Kalau sekiranya dalam hadis ini, kalau sekiranya 7 langit beserta penduduknya, kemudian 7 bumi beserta penduduknya diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan yang diletakkan la ilaha illallah akan lebih jauh lebih berat timbangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari Abdullah bin Amr juga telah diceritakan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seseorang dari hamba Allah yang nanti akan dibentangkan kepadanya 99 lembar halaman catatan amaliannya. 99 halaman. Dan satu halaman itu, satu lembar itu, catatannya sejauh mata memandang. Satu halaman, catatan keburukannya sejauh mata memandang. Ini 99 halaman, 99 lembar catatannya. Tetapi ada satu yang Allah bangga kepada dia, yang menjadikan catatan-catatan keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan kartu bitaqah. Apa isinya? Yaitu tertulis kalimat la ilaha illallah. Dan Allah sampaikan kepada hambanya, engkau punya amaliyah yang engkau ucapkan dengan niat dan hati yang ikhlas, la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satu dan keburukan yang lain diletakkan pada timbangan yang lainnya, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Yang kedua, kalimat yang akan memenuhi dan memberatkan timbangan kebaikan kita adalah kalimat alhamdulillah. Kita seringkali dan sangat ringan sekali tentunya mengucapkan kalimat la alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ternyata pada saat yang sama kalimat alhamdulillah Allah janjikan kepada kita sebagai salah satu kalimat yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ketika kita melihat kebaikan dari orang lain, alhamdulillah. Ketika kita mampu membuat kebaikan, alhamdulillah. Maka setiap kalimat-kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan dari lisan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamalla'ul mizan. Dan kalimat la alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kebaikan. Yang ketiga, kaum muslimin,